Selamat datang di channel YouTube Simple Tutorial. Pada video ini kita akan belajar Microsoft Excel khusus untuk pemula yang dibahas secara sederhana dan mudah dipahami. Oleh karena itu, sobat semua, saksikan video ini dari awal sampai selesai agar memahami dan dapat mengoperasikan Microsoft Excel dengan baik. Sobat semua, mohon dukungannya dengan tekan tombol like dan subscribe dengan gratis. Untuk mengaktifkan Microsoft Excel, pertama kita pilih atau tekan tombol start yang biasanya ada di kiri bawah layar. Tekan tombol. Selanjutnya kita cari Microsoft Office. Nah, ini dia Microsoft Office. Kemudian di scroll ke bawah kita pilih Microsoft Excel. Ini saya menggunakan versi 2010. Ini kalau ditekan, Excel akan aktif, muncul seperti ini, dimana ini di bagian bawah ini disebut worksheet atau lembar kerja, dan di bagian atas ini disebut toolbar atau menu-menu yang akan digunakan untuk mengatur pada kolom worksheet. Di sini worksheet ini berbentuk kotak-kotak, disebut sel. Kotak-kotak ini mempunyai alamat, misalnya kita taruh kursor di sini mempunyai alamat kolom B, ini ABCD ini disebut kolom, dan kemudian 1, 2, 3 ini disebut baris. Berarti kalau kita taruh kursor di sel ini mempunyai alamat kolom B dan baris ketiga. Misalnya kita pilih sel di sini, ini mempunyai alamat kolom C baris ke-5. Oh ya, untuk memindahkan kursor pada sel ini bisa ditekan keyboard tombol tanda panah ke atas, ke bawah, ke samping maupun ke samping kanan maupun samping kiri, atau juga dengan tekan tombol enter dia akan berpindah. Selanjutnya misalnya kita akan mengetik belajar Excel. Nah, tulisan ini bisa diatur menggunakan menu-menu yang ada di sini, dimana menu-menu ini ada file, home, dan seterusnya. Pada video ini kita akan belajar menu-menu yang sering digunakan untuk mengoperasikan Microsoft Excel bagi pemula, yaitu yang pertama kita belajar toolbar cut. Belajar toolbar ini fungsinya untuk memindahkan tulisan atau ketikan dari satu sel menuju sel lain, ataupun memindahkan ketikan satu ke ketikan yang lain. Sebagai contoh, misalnya belajar Excel ini kita pindahkan, tekan tombol cut. Selanjutnya kita pindahkan ke sel di sini, kita tekan tombol paste. Nah, terpindah. Misalnya kita pindahkan lagi dari sel sini menuju ke sel D5. Ini diaktifkan dulu toolcutnya, kemudian di sini di sel D5 kemudian paste. Nah, seperti itu. Kemudian ini di bawah ada tool copy, ini untuk berfungsinya untuk menggandakan tulisan, menggandakan ketikan dari satu sel ke alamat lain. Misalnya kita copy, tekan
kemudian ke D8, selanjutnya tekan tombol paste. Misalnya kita akan copy lagi dari D8, kita tekan tombol copy, dipindahkan ke misalnya ke H8, kita tekan tombol paste. Nah, terpindah seperti ini. Selanjutnya tulisan ini juga bisa diatur dengan font. Nah, fontnya bisa dirubah dengan tekan tombol ini, tanda panah di font. Ke bawah kita pilih, misalnya kita butuh yang tipe font Benggotik. Nah, kita tekan, berubah untuk bentuk fontnya. Selanjutnya tinggi font bisa kita atur sesuai kebutuhan, misalnya kita pilih tinggi 16. Nah, seperti ini. Selanjutnya ini bold, ini berfungsi untuk mentebalkan tulisan. Kalau misalnya untuk mengembalikan seperti semula, boldnya dihilangkan atau dinonaktifkan, maka akan kembali seperti semula. Kalau diaktifkan lagi, maka dia akan tebal lagi. Nah, di sampingnya ini berfungsi untuk tulisan menjadi miring atau italik. Nah, seperti ini untuk mengembalikan lagi ke tombol lagi. Nah, selanjutnya di sampingnya ini underline, berfungsi untuk memberikan garis bawah pada tulisan. Ini kalau dinonaktifkan akan hilang, dan kalau diaktifkan lagi, misalnya kita tekan tombol lagi, akan ada garis bawahnya. Nah, ini masih tebal, misalnya kita hilangkan tebalnya dan garis bawahnya kita hilangkan, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya ini untuk border, fungsinya adalah untuk membuat garis pada sel. Misalnya kita pilih garis yang ini all border. Nah, ini selnya bergaris. Nah, ini biar kelihatan saya perbesar. Seperti ini bergaris. Nah, kalau garisnya akan kita hilangkan, tinggal no border, dia akan hilang. Garisnya berbentuk lain, misalnya di bagian sisi kiri saja, akan seperti ini. Oke, selanjutnya di fill color, ini berfungsinya untuk mewarnai pada sel tersebut. Misalnya sel ini kita warnai dengan warna kuning, nah seperti ini. Atau misalnya sel di sini kita warnai dengan warna lain, misalnya warna biru, seperti ini. Kemudian di sampingnya ini untuk mewarnai tulisan atau font color. Misalnya tulisan ini kita warnai dengan warna hijau atau warna hitam, seperti ini. Kita warnai warna yang lain, misalnya warna ini misalnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya merger and center, ini berfungsi untuk menggabungkan, misalnya dipilih ada 4 sel jadi satu, kemudian digabungkan seperti ini. Misalnya di dalam sel ini kita tulis lagi dasar Excel, enter. Nah, seperti ini tulisan berada di bawah. Untuk mengatur posisinya kita tekan tombol ini,
lain. Nah, ini untuk ke kiri, yang ini untuk ke tengah, dan ini untuk ke kiri, ke kanan. Selanjutnya ini untuk ke atas, tengah, atas, tengah. Ini paling atas, ini untuk ke bawah. Nah, selanjutnya di sampingnya ini untuk miringkan tulisan sesuai keinginan kita. Misalnya ini akan dibalikan dengan tombol undo. Ini fungsinya untuk mengembalikan seperti semula. Selanjutnya ini format painter terlewati, fungsinya adalah seperti ini. Misalnya tulisan ini belajar Excel yang ada di D8 ini biar sama dengan di H8 dengan cara sel di H8 ini diaktifkan. Selanjutnya format painter kita tekan, kemudian kita pilih D8 yang akan disamakan. Nah, sama misalnya di D5 akan disamakan, ini tinggal tekan tombol format painter, selanjutnya D5 ditekan, hanya sama. Misalnya mengetiknya udah selesai dan kemudian mau disimpan, tekan tombol file. Nah, kemudian pilih save, tekan. Selanjutnya misalnya kita akan simpan di sini. Nah, di sini file name dikasih nama misalnya dasar Excel. Setelah selesai, tekan tombol save. Nah, sudah tersimpan dengan judul dasar Excel. Demikian sobat semua untuk belajar kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih.